itu aljabar? Aljabar adalah salah satu bagian dari ilmu matematika terkait ilmu bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya dengan menggunakan atau mengandung huruf-huruf atau yang biasa kita sebut dengan variabel. Aljabar memiliki 3 unsur, yaitu koefisien, variabel, dan juga konstanta. Kita masuk ke contoh soal pertambahan aljabar, yaitu 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurang 6B sama dengan kita cari variabel yang sama, 7A ditambah 8A ditambah 4B dikurang 6B sama dengan 7A ditambah 8A hasilnya 15A, 4B dikurang 6B hasilnya min 2, dan hasilnya 15A min 2B. Pengurangan aljabar adalah pengurangan operasi aritmetik yang mewakili operasi menghapus objek dari koleksi. Pengurangan aljabar ditandai dengan tanda minus, misalnya 7x tambah 2 3x kurang 3. Kita hitungkan terlebih dahulu adalah belakangnya. Jadi di sini kita tulis 7x tambah 2. Sekarang kita hitung bagian belakangnya. Negatif dengan negatif, negatif dengan positif hasilnya negatif. Kita tulis di sini negatif 3x. Setelah itu negatif dengan negatif hasilnya positif. Kita tulis di sini positif 3. Setelah itu kita tentukan variabelnya yang sama, 7x dikurang 3x. Jadi 7x di sini 3x. 7x dikurang 3x. Setelah itu karena variabel tidak ada lagi, kita cari konstantanya yang sama, 2 tambah 3. Setelah itu kita hitungkan 7x dikurang 3 hasilnya 4x. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Jadi total, jadi jumlahnya 4 kali 5. Masuk ke perkalian aljabar. Di sini saya punya 3 contoh soal aljabar. Yang pertama, 2 dalam kurung x tambah y. Cara penyelesaiannya kita pakai perkalian pelangi. 2 dalam kurung x tambah y. Cara menghitungnya, 2 dikali x hasilnya 2x. 2 dikali positif y hasilnya positif 2y. Selesai. Tidak usah dijumlahkan karena tidak memiliki variabel yang sama. Nomor 2, 5x dalam kurung x dikurang 3 sama dengan kita menggunakan perkalian pelangi lagi. 5x dikali x hasilnya 5x pangkat 2. 5x dikali min 3 hasilnya min 15x. Kita tidak bisa menyatakannya lagi karena sukunya tidak sejenis. Nomor 3, dalam kurung 2x dikurang 2 kurang lagi x ditambah 5 sama dengan kita menggunakan perkalian pelangi lagi. Pertama depannya dulu, 2x dikali x hasilnya 2x pangkat 2. Lalu depannya lagi sama belakangnya, 2x ditambah 5 hasilnya 2x dikali positif 5 sama dengan positif 10x. Sekarang yang belakangnya, min 2 dikali x hasilnya min 2x. Min 2
dikali positif 5. Jika negatif bertambah dengan positif, hasilnya negatif. Jadi, main 2 atau negatif 2 ditambah positif 5, hasilnya negatif 10. Kita satukan lagi variabel yang sama karena ini ada yang sama, yaitu 10x dan 2x. Sama dengan 2x pangkat 2, karena tidak ada kita turunin, lalu ditambah 10x dikurang 2x, hasilnya 8x. Dan min 10-nya juga tidak ada, jadi kita turunin. Jadi hasilnya 2x pangkat 2 ditambah 8x min 10. Selesai. Kita masuk ke contoh pembagian soal aljabar. Di sini ada A pangkat 5 dengan A pangkat 2. Ini bisa kita hitung dengan cara A pangkat 5 dibagi A pangkat 2. Atau kita bisa dengan cara A kali A kali A kali A kali A. Bisa menghitungnya dengan cara coret sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, dan juga sebelah sini. Dan kita tinggal menghitung saja A sisanya, yaitu A kali A kali A kali A. Di sini A-nya ada 3, yaitu berarti hasil jawabannya adalah A pangkat 3. Di sini ada salah satu contoh soalnya. Di sini kita akan hitung dengan cara pembagian bersusun. Kita tulis di sini 15x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dan di sini 3x pangkat 2. Di sini karena ini bilangannya sama-sama x, jadi kita menghitung angkanya terlebih dahulu. Kita hitung yaitu 15 dibagi dengan 3 yaitu 5. Di sini karena ada bilangan yang sama, kita hanya perlu menghitungnya dengan cara dikurang saja. Contohnya, x pangkat 3 dikurang dengan x pangkat 2, yaitu hasilnya sama dengan x pangkat 1, atau kita bisa menulisnya dengan cara x saja. Nah, tadi kita sudah menghitungnya, 15 dibagi 3 yaitu 5. Kita tulis 5 di sini dan juga x yang tadi di sini. Di sini kita tinggal kalikan saja 5x dikali 3x pangkat 2, hasilnya yaitu 15x pangkat 3. Dan ini tinggal kita kurang saja. 15x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 3 hasilnya 0. Jadi kita menurunkan yang ini. 6x pangkat 2. Menghitungnya sama saja seperti tadi. Contohnya 6 dibagi dengan 3. Hasilnya yaitu 2. Tapi dikarenakan ini bilangannya sama, x pangkat 2 itu tidak bisa dikurang atau dibagi, jadi kita tulis saja hasilnya di sini yaitu plus 2. Sampai di sini kita tinggal tulis saja 6x pangkat 2 dikurang. Hasilnya adalah 0. Adalah 5x positif 2. Ini adalah hasil akhir atau jawaban dari pertanyaan ini. Sekarang kita masuk ke bentuk pecahan aljabar. Apa sih bentuk pecahan aljabar? Bentuk pecahan aljabar adalah bentuk pecahan yang pembilang atau penyebutnya kedua-duanya memuat bentuk aljabar, dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sekarang contoh soal pengurangan pecahan aljabar. Misalnya contoh soalnya adalah 4A per 3x dikurang 4 per 2x. Nah, bagaimana sih cara mengerjakannya? Ya, cara mengerjakannya pertama-tama kita kalikan dulu penyebutnya. 3 dikali 3x dikali 2x kita peroleh 6x pangkat 2. Lalu 4
4A dikali 2X kita peroleh 8AX dikurang 4 dikali 3X kita peroleh 12X. Nah, kalau sudah, kita bagi dulu X-nya. X dibagi X habis. X dibagi X habis. X pangkat 2 kita kurangkan dulu pangkatnya, memperoleh X. Lalu kita bagi 2 lagi. 8 dibagi 2 kita peroleh 4. 12 dibagi 2 kita peroleh 6. Dan 6 dibagi 2 kita peroleh 3. Nah, karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti hasilnya adalah 4A dikurang 6 per 3X. Nah, jadi hasilnya 4A per 3X dikurang 4 per 2X adalah ini. Kita akan menuliskan tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan adalah operasi matematika yang dilakukan dengan menggabungkan suku-suku aljabar yang sejenis. Contoh nomor 1, X per 4 ditambah X per 4. Karena sini sama-sama X variabelnya, jadi kita menuliskan 2X. Karena tidak bisa dijumlahkan, jadi tetap sama dengan 4. Nomor 2, 2A per 3 ditambah 3A per 4 sama dengan 2 dikali 4. 2A dikali 4 ditambah 3A dikali 3. 3A dikali 3 per 3 dikali 4. 3 dikali 4 sama dengan 2A dikali 4 hasilnya 8A ditambah 3A dikali 3 hasilnya 9A per 3 dikali 4 sama dengan 12 sama dengan, di sini sama A, jadi bisa dijumlahkan. Jadi 8A tambah 9A sama dengan 17A per 12. Nomor 3. Perhitungannya sama dengan nomor 2. Jadi nomor 3, 4 per 5Y ditambah 2 per 3Y sama dengan 4 dikali 3Y. 4 dikali 3Y ditambah 2 dikali 5Y. 2 dikali 5Y per sama 5Y dikali 3Y sama dengan, jadi 4 dikali 3Y hasilnya 12Y ditambah 2 kali 5Y 2Y 2 kali 5Y hasilnya 10Y per 5Y dikali 3Y hasilnya 15Y kuadrat sama dengan 12Y tambah 10Y hasilnya 22Y per 15Y kuadrat. Nomor 4, 4 per X ditambah 3 tambah 5 per X dikurang 1 sama dengan 4 dikali X kurang 1. 4 dikali X kurang 1 ditambah 5 dikali X kurang 5 dikali X tambah 3. 5 dikali X tambah 3 per
ini udah sama, jadi kita tanda kurung saja. X tambah 3 dikali X kurang 1 sama dengan 4 dikali X sama dengan 4X. Karena 4 dikali min 1 hasilnya min 4. Ini juga sama, dia 5 dikali X sama dengan hasilnya 5X. 5 ditambah 3. 5 dikali positif 3 hasilnya 15 per X ditambah 3 dikali X kurang 1 sama dengan, karena sini X nya ada 2, 4 dan 4X dan 5X, jadi ini dijumlahkan 4X tambah 5X hasilnya 9X. Ini min 4 tambah positif hasilnya jadi positif 11 per X tambah 3 dikali X kurang 1, atau ini kita bisa disederhanakan lagi. Jadi 9X ini tuh sama ditambah 11 per, karena ini X nya ada 2, jadi kita dimasukkan ke sini X kuadrat. X dikali min 1 berarti positif dikali negatif hasilnya negatif X. 3 dikali X hasilnya 3X. 3 dikali min 1 hasilnya negatif 3 sama dengan 9X tetap sama ditambah 11 per, karena ini X nya karena variabel tidak ada lagi, jadi turunin sini. Ini tidak bisa disederhanakan lagi, jadi X kuadrat. Ini karena ini negatif X, jadi negatif min 1 negatif min 1 ditambah 3X hasilnya 2X. Karena ini tidak ada lagi konstannya, jadi kita min 3, jadi hasilnya 4 per X tambah 3 tambah 5 per X kurang 1 hasilnya 9X tambah 11 per X kuadrat tambah 2X min 3 hasilnya bisa yang ini kita sederhanakan lagi, atau hasilnya bisa yang ini. Oke, sekian, terima kasih, bye bye.